Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat salat nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh salat isya berjamaah. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih di surat yang sama, yaitu surat An-Naba, surat yang ke-78, juz 30, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'u wifaqa. Kata Allah, itu adalah pembalasan yang setimpal. Pembalasan di sini pembalasan kepada siapa? Yaitu ayat yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya orang-orang itu mendustakan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghukum dia, tidak ada makanan, tidak ada minuman illa hamiman wa wassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Jadi itu adalah balasan-balasan bagi orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya di sini ay yujzauna bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim min ghairi an yuzlamu. Maka ini adalah balasan bagi orang-orang yang telah mereka lakukan, dan yang telah mereka zalimi. Kenapa mereka itu disebut orang-orang zalim? Karena mereka itu di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, dari ayat pertama, mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Maka itu adalah perbuatan yang zalim, tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Dan kenapa disebut perbuatan zalim juga? Karena mereka tidak mau beriman kepada rukun iman hari kiamat. Itu adalah sebuah perbuatan yang zalim, yang harusnya mereka beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Jadi rukun iman mereka tidak mau imani, terkhusus untuk yang tidak percaya hari kiamat. Konsekuensinya kalau seandainya seorang itu tidak mengimani salah satu saja dari rukun iman, konsekuensinya adalah kafir. Maka dia tidak diterima agamanya, atau dalam bahasa lain, kalau dia Islam, dia murtad dari agama Islam kalau dia tidak mengakui hari kiamat sebagai rukun iman. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menukilkan sebuah ayat, innallaha la yadhlimun nas syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Kata Allah di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-44, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Anak kita nakal, apakah itu salah Allah? Tidak. Salah kita, kenapa tidak mendidik anak kita? Kita tidak bisa sholat, apakah salah Allah? Tidak. Salah kita. Kenapa kita tidak mau belajar dulu-dulunya? Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Karena kamu sendiri yang kerjakan. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah sudah berikan ini ayat Al-Quran nih. Ini hadis Nabi nih. Apalagi zaman sekarang banyak internet, TV ada, internet ada, medsos ada, YouTube, maka tidak ada alasan lagi kita untuk belajar agama. Online semua banyak, pelajaran-pelajaran online. Tinggal kita yang memanfaatkannya. Maka sampai-sampai Allah mengatakan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi manusia, tapi manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada orang yang ngeluh, kenapa saya hidup miskin? Padahal pas dia sekolah, dia malas belajar. Jadi bukan salah Allah, salah mereka. Maka dari itu, setiap kejadian yang kita alami akibat dari kita sendiri. Makanya sampai-sampai ada sebuah, saya lupa itu hadis atau perkataan siapa, hal jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalnya. Balasan itu tergantung amalnya. Jadi apa yang kita dapat itu adalah efek dari yang kita lakukan dahulu. Nah, inilah orang Quraisy. Allah menegur orang Quraisy, orang kafir Quraisy, musyrikin. Mereka pas hari kiamat Allah berbicara kepada mereka.
mereka telah berbuat zalim sendiri. Akibat mereka tidak mau percaya hari kiamat. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan, "Tsumma bayyana wajhan muwafiqa hadzal 'adzabi lil a'mali faqala innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba." Maka dari itu Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya Allah itu memberikan sebuah gambaran. Gambaran apa? Gambaran akibat dari apa yang telah mereka perbuat selama di dunia, ya, terutama mereka mendustakan hari kiamat, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu tidak pernah mengharapkan hari kiamat atau tidak pernah beranggapan bahwasanya semua amal itu akan dihisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Maka dari itu Allah, ya, mengazab mereka akibat dari perbuatan mereka yang dusta atau mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat. Nah, tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan lagi nih, ya, la yu'minuna an yuhasabu bal yunkiruna al-hisab yunkiruna al-ba'ts. Mereka itu bukan tidak mengharapkan hari kiamat. Jadi beda. Ada orang yang percaya hari kiamat tapi tidak mengharapkan. Orang ini bukan tidak mengharapkan, tapi mereka tidak percaya sama sekali hari kiamat. Jadi mereka tidak akan pernah berharap. Lain kalau kita nih, kita masih percaya, tapi kita tidak berharap. Fasik kan? Fasik kan? Fasik? Ya. Bukan tidak, apanya ya fasik? Kita juga beriman, tapi tidak berharap pada kiamat. Itu fasik kan maksudnya? Itu termasuk ya konsekuensi hari kiamat. Jadi takutnya nanti dia murtad. Ya, jadi konsekuensi hari kiamat adalah kita mengharapkan hari kiamat. Kalau orang fasik itu adalah orang-orang yang memang jelas-jelas bermaksiat, dosa-dosa besar. Nah, ini yang berhubungan dengan akidah, konsekuensinya kemurtadan. Bisa keluar dari Islam kalau sudah berhubungan dengan akidah. Jadi jangan pernah bermain-main dengan rukun iman. Ya, jadi konsekuensinya, ya, beriman kepada hari kiamat adalah mengharapkan hari kiamat. Kita tidak boleh mengatakan kita beribadah seolah-olah tidak mengharapkan surga. Jadi mengharapkan apa? Ada orang yang mengatakan saya beribadah seolah-olah tidak mengharapkan surga. Padahal di hadis-hadis Nabi banyak, ya, supaya memotivasi kita, ya, supaya apa? Supaya kita termotivasi dan beribadah. Wasari'u, bisa contoh ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, ya, ila maghfirah, dalam ampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga, kejarlah surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang tidak mau, ya, beribadah tapi tidak mau mengharapkan pahala. Makanya saya sering mengulang bahwasanya ibadah itu ada rukunnya. Yang pertama mengharap, kemudian yang kedua itu takut, dan yang ketiga itu cinta. Yang kita harapkan adalah pahala, yang kita takutkan adalah takut dosa, dan yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berharap. Nah, beda dengan orang-orang musyrikin. Mereka tidak ada pengharapan karena mereka tidak pernah percaya dengan hari kiamat. Ya, seperti itu. Tadi konsekuensinya kalau seandainya dia percaya hari kiamat tapi tidak mau mengharapkan hari kiamat, maka takutnya nanti, ya, dia sudah dicap Allah sebagai orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islamnya. Takutnya. Ya. Tapi kalau kita melihat secara zahir, maka kita masih mencap orang itu sebagai orang Islam. Kemudian, kenapa sih mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat? Allah ceritakan lagi dalam surah Al-Jathiyah, surat yang ke-45, ayat yang ke-24, juz yang ke-25, Allah mengatakan, "Ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma nuhlikuna illa ad-dahr." Kata mereka, kami ini hidup di dunia ini, ya, kami mati, kami hidup, ya, tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali hanya waktu saja. Sudah tua, meninggal, selesai. Ya, selesai waktunya, ya, selesai juga, ya, dia melakukan aktivitas di dunia. Jadi mati hidup, mereka tidak akan mati atau binasa kecuali waktu saja, nunggu waktu saja. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bi annahum yunkiruna dzalika hadhihi aqidatun qulubihim. Ya, makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, mereka itu tidak mau mengharapkan hari pembalasan, hari penghisaban, ya, mereka tidak percaya dengan hari hisab karena mereka mengingkarinya. Dan
Ini adalah akidah mereka. Jadi berbahaya sekali ya kalau kita percaya hari kiamat tapi kita tidak mau mengharapkan hari kiamat. Sangat berbahaya. Jadi berhubungan dengan akidah ini sangat berbahaya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba." Dan setiap sesuatu, kata Allah, itu telah dicatat di dalam sebuah kitab-kitab. Di dalam sebuah kitab. Ya. Makanya saya selalu ingin mengatakan, yashmalu ma yaf'aluhu Allah minal khalqi wat tadbiri fil kauni wa yashmalu ma ya'maluhu al-ibadu min aqwali wa af'ali wa yashmalu kulla saghirin wa kabirin. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasannya segala sesuatu ini apa Allah Subhanahu wa taala itu mencatat, mencangkup apa yang kita lakukan semuanya, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan, baik itu kecil ataupun besar, semuanya Allah catat. Jadi perkataan kita, baik itu dalam hati Allah catat, baik itu kita keluarkan Allah catat. Semuanya Allah catat dan Allah balas. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin, nanti kita masuk ke dalam surah Al-Mutaffifin, nanti kita akan masuk ke surah Al-Mutaffifin, tapi saya berikan gambaran bahwasanya kita nanti akan diberikan kitab namanya Illiyin sebelah kanan dan kitab sebelah kiri yang namanya Sijjin. Apa itu kitab Sijjin? Wa ma adraka ma Sijjin? Kitabun marqum, yaitu kitab yang sudah kitab yang amal-amal kita ya. Kitab yang catatan-catatan amal kita. Yashhad wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Itu. Makanya orang-orang yang mendustakan hari kiamat pasti dia akan celaka. Dan di ayat Al-Quran sangat banyak sekali Allah gandengkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa? Kalau seandainya dia beriman kepada Allah, dia pasti dia percaya hari akhir, karena dia tahu bahwasanya Allah itu akan mencatat semua perbuatan kita, semua perkataan kita, semua Allah catat. Itu makna dari penggandengan ayat innal ladzina amanu ya. Bahkan di hadis Allah mengatakan apa? Ya hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik, berkata yang mengandung kebaikan. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Jadi ada hubungannya antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti mereka takut dengan hari akhir. Ya. Maka kita jangan pernah melihat, wah dia mewah sekali hidupnya. Orang yang hidupnya mewah, belum tentu itu sebuah kenikmatan dari Allah. Maksudnya, iya, belum tentu kenikmatan. Bisa jadi azab dari Allah. Kenapa bisa dikatakan azab dari Allah? Karena dia bisa lupa akibat harta tersebut. Semakin dia diberikan oleh Allah harta, semakin dia lupa kepada Allah. Jadi harta tersebut bukan kenikmatan, tapi harta tersebut sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita itu hidup kurang atau hidup miskin. Bukan berarti Allah menghinakan kita, bukan. Jadi bukan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya belum tentu Allah tinggikan derajatnya, miskin belum tentu Allah hinakan derajatnya. Semuanya belum tentu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hari kiamat, tentang azab-azabnya, di akhir ayat penjelasan ini Allah mengatakan fadzuqu, rasakanlah, falan nazidakum illa 'adzaba. Kami tidak akan menambahkan kecuali azab. Tidak akan kami tambahkan kecuali azab. Ya. Maka sangat celaka sekali orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Jadi konsekuensinya adalah mereka takut kepada Allah. Kalau dia beriman kepada hari kiamat, takut. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya. Ya, semuanya. Baik itu yang kita ketik di media sosial, kita sebarkan di YouTube, semuanya. Pemimpin ada tanggung jawabnya. Ya. Imam masjid ada tanggung jawabnya. Pejabat negara ada tanggung jawabnya. Siapa lagi? Semuanya kita akan ada tanggung jawabnya. Semuanya. Ya. Semua kita akan diberi pertanggungjawaban. Makanya
Juz 30 ini sangat bermanfaat sekali, ya, kita pelajari, karena ini membahas tentang keimanan, menambah keimanan, supaya orang-orang itu termotivasi untuk beribadah, kemudian dia termotivasi untuk menjauhi larangan. Ya. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ketika belajar, dia akan lebih berhati-hati untuk berbicara dan beramal. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah berusia lanjut, bukan waktunya lagi untuk main-main. Bukan waktunya lagi untuk main-main. Masih ingatkah kita? Ya, salah satu ketika Rasulullah SAW itu turun kepada beliau surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Semua sahabat, ya, bukan semua sahabat sih. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya ajal Nabi SAW tidak lama lagi, dekat sudah. Nah, maka dari itu apa? Beliau SAW ketika sudah turun surat An-Nasr kepada beliau, tidak lama dari itu beliau tidak pernah tertawa lagi. Beliau memperbanyak berzikir, kemudian beristighfar, bertasbih semuanya. Tidak pernah tersenyum lagi ketika surat itu turun. Tidak pernah tersenyum lagi. Karena memang dari situ, ya, kalau tidak salah saya lupa, nanti diingatkan lagi saja. 60 hari di buku sirah itu 60 hari setelah turunnya surat An-Nasr, ya, itu beliau SAW wafat. Beliau SAW wafat. Jadi beliau tidak pernah tersenyum lagi selama 60 hari. Itu apa ya? Peringatan, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Ya. Rasakanlah, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, ya. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan, ya, tentang, ya, azab-azab orang-orang yang tidak meyakini hari kiamat, yang mereka dapatkan, ya, tidak mendapatkan minuman kecuali nanah, ya, atau air mendidih, ya, dan sebagainya. Allah menyebutkan di ayat yang ke-31 pembanding bagi orang-orang yang mempercayai hari kiamat. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa kadzaba. Yang pertama, inna lil muttaqina mafaza. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan kemenangan. Maksudnya al-muttaquna humul ladzina taqaw iqab Allah wa dzalika bi fi'li awamirillahi wa ijtinabi nawahihi wa ahyanan ya'muru Allahu bitaqwa wa ahyanan ya'muru bitaqwa yaumul hisab wa ahyanan ya'muru bitaqwan nar. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ittaqaw iqaballah, takut terhadap azab Allah. Takut pertama. Wadzalika bi fi'lin awamirillah, dan itu terlihat dari perbuatan-perbuatan, ya, dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahyanan ya'murullahu bittaqwa, dan kadang-kadang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh orang-orang yang bertakwa itu untuk takut. Kadang-kadang Allah suruh takut. Takut tentang apa? Takut tentang hari kiamat, ya. Takut tentang neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah ingatkan agar kita itu takut kepada Allah. Allah ingatkan agar kita itu ada hari pembalasan. Nanti di akhir nanti semua Allah ingatkan. Allah ingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wattaqun nar. Bertakwalah kepada Allah agar kalian itu selamat, atau agar kalian itu mendapatkan kemenangan. Dan bertakwalah kepada Allah. Ya, maksud itu takutlah kepada api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, Pak, Bu, untuk takut kepada api neraka. Takut. Apalagi, ya, di zaman sekarang seperti tidak ada malu-malunya lagi. Semuanya seperti nampak semuanya, ya. Zina lah tampak, khamr lah tampak, kemudian riba lah tampak, kemudian judi pula tampak, tanpa ada lagi rasa bersalah. Bahkan diiklankan juga judi itu, ya. Kemudian ada lagi itu aplikasi untuk berzina, bukan berzina, ya, memesan cewek. Kok bisa tahu? Ya karena saya, ya. Karena lewat aplikasi itu, ya, iklannya.
Seperti itu. Jadi semua sudah tampak. Ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lihat itu kufran, tidak pernah ditangkap. Ya. Tidak pernah ditangkap. Jadi semua sudah tampak. Dan itu adalah ciri-ciri hari kiamat. Kiamat kecil. Dan itu sudah menjadi perhatian kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena makna takwa itu Pak, bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang, bukan itu. Makna yang lainnya juga adalah takwa itu hanya takut Ittaqullah. Karena sahabat Nabi itu kan kadang, sama sahabat Nabi itu kan ketika menasihati sahabat, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi makna di situ bukan hanya memerintahkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan ataupun meninggalkan apa yang dilarang, tapi takutlah kepada Allah. Ittaqullah itu artinya takut kepada Allah. Makna lainnya seperti itu. Makanya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di akhir nanti. Seperti mengedepankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita benar-benar mengedepankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mendahulukan Allah. Walaupun itu ya kalau seandainya genting ya mungkin ya, kita ada uzur itu namanya. Ya. Tapi kalau tidak genting maka dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, ngaji. Dan apa itu sekalian? Yang dimaksud dengan mendahulukan cinta kepada Allah itu bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja, bukan. Tapi ketika ada maksiat di depan kita, kalau memang benar-benar kita mendahulukan Allah, kita akan tolak itu maksiat. Itu disebut mendahulukan cinta kepada Allah. Jadi bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, bukan. Tapi kalau ada di depan kita maksiat, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita akan tolak maksiat tersebut. Itu kalau benar-benar mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali dalam menjadi orang muttaqin. Godaannya berat, ya. Karena kita berperang melawan iblis. Jadi di iblis itu bukan hanya sendirian, ada tentara-tentara iblis. Dan masalah dalam diri kita, ada mata-mata iblis. Mata-mata iblis itu siapa? Itu nafsu kita. Jadi nafsu itu adalah mata-mata iblis, Pak. Jadi setiap hari ya iblis itu meminta tolong, ibarat ya, ya mempunyai mata-mata. Kalau seandainya nafsu ini bisa masuk ke dalam hati seseorang, maka ya, otomatis bisa tergoda orang tersebut karena sudah masuk ke dalam hati seseorang tersebut. Jadi kita sudah ada mata-mata iblis ya. Kemudian apa yang didapatkan oleh orang-orang muttaqin ya, di surga nanti? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun. Kebun-kebun yang rindang dan anggur-anggur. Jadi kebun-kebun hadza naw'ul mafaz. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari kemenangan yaitu mendapatkan kebun-kebun. Kebun-kebunnya seperti apa? Itu pohon-pohon yang besar, kemudian yang banyak, kemudian banyak jenis makanan atau buah-buahan seperti itu. Ya, anggur-anggur seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang mendapat kemenangan itu salah satunya mendapatkan atau bebas ya, memakan kebun-kebun, ya, kebun buah ataupun makanan-makanan yang termasuklah homer di dunia itu diharamkan, tapi di surga homer itu dihalalkan, bahkan lebih enak daripada homer. Ya. Kemudian apalagi yang akan didapatkan oleh orang muttaqin wa kawa'iba atroba, yaitu gadis-gadis remaja yang sebaya. Makna gadis-gadis remaja di sini kata Syekh Utsaimin, al-kawa'ib jam'u ka'ib wa hiya allati tabayyana thalyuha wa lam yatadalla bal bizar'a wa dhahara kal-ka'bi. Jadi kata beliau ya, gadis-gadis yang sebaya ini adalah gadis-gadis yang montok. Gadis-gadis yang montok yang belum memanjang. Maksud belum memanjang di sini ya, mohon maaf agak vulgar ya. Jadi buah dadanya tersebut itu belum ke bawah. Jadi kalau montok itu buah dadanya belum ke bawah, makanya beliau sampai memberikan sebuah ibarat seperti tampak seperti tumit. Jadi kalau kalau wanita yang belum pernah disenggol, ya, mohon maaf agak vulgar ya, tapi harus disebutkan gadis yang sebaya seperti apa. Gadis-gadis yang montok itu adalah buah dadanya itu belum ke bawah dan masih kencang dadanya. Itulah orang-orang muttaqin akan mendapatkan gadis-gadis seperti itu nanti.
Kalau yang perempuan, wallahu a'lam Pak ya, saya belum bisa menjawab itu, saya kurang tahu. Ya. Iya, memang seperti itu. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Memang yang tampakkan bidadari ya, seperti itu kalau dalam hadis Nabi SAW. Memang kalau dalam sebuah, saya tidak mau menjawab, nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya saja Pak, karena masih ada insya Allah minggu depan ya, kita akan membahas seperti itu ya. Nah, saya mau jawab takut tapi tidak ada dalilnya, jadi harus disebutkan referensinya supaya kita yakin ya. Nah kemudian di akhirat nanti gadis-gadis tersebut tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, ya, jadi sedang-sedang saja. Jadi umurnya itu sama, umurnya sama. Ya, kita pun di akhirat umurnya sama, tidak tua, tidak muda, ya sedang-sedang saja, sama. Nah, kemudian bukan hanya mendapatkan gadis-gadis remaja yang sebaya, yang montok tadi yang disebutkan tadi, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ka'san dihaku. Ya, kita akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh. Penuh ya, penuh di situ penuh apa? Kal ka'sa mumtali'ah ya. Gelas-gelas yang penuh, wal muradu bil ka'si huna ka'sul khamri. Nah, jadi gelas-gelas penuh itu diisi oleh khamr. Khamr tersebut lebih manis daripada madu. Jadi khamr di dunia itu diharamkan, di akhirat kita ya, dihalalkan untuk minum khamr. Ya ada, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pempek itu Pak buatan manusia. Nah itu dia. Nah, wallahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya, makanan-makanan yang dinikmati di surga nanti itu makanan-makanan memang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di bumi. Misalnya ada apel, ya, ada buah-buahan dan ada sayur-sayuran. Adapun makanan-makanan yang buatan dari kita, makanan jenis pempek lah, kemudian bakso, tekwan, model dan sebagainya, atau lakso atau bakwan itu buatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang saya tahu yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan di dunia. Dan insya Allah itu tidak akan membuat kita kenyang, kita akan makan terus ya, makan terus, tidak pernah buang air, ya, tidak pernah buang air di situ. Jadi semua yang di akhir nanti untuk orang-orang yang bertakwa itu semua akan menikmati hasilnya. Makanya di dunia ini ya memang kita disuruh untuk bercapek-capek ya, bercapek-capek menghadapi kehidupan dunia. Ya, kita mungkin bisa melewati satu kali maksiat. Hari ini bisa melewati, tapi belum tentu besok bisa melewati maksiat yang lainnya. Jadi jangan pernah ya, merasa bahwa diri kita itu sudah suci. Ya. Kalau seandainya kita merasa diri kita sudah suci, merasa kita sudah cukup dengan amal kita. Ya, misal nih, saya sudah sholat ke masjid lah, KGB lah sholat sunnah duhanya misalnya, atau sholat qobliyahnya, jadilah sholat ke masjid lah besar pahalanya. Atau misalnya hari ini sudah baca Al-Quran 30 juz, bukan 30 juz, 1 juz lah. Sudah baca Al-Quran 1 juz. Besok, sudahlah. Ya, kemarin sudah baca Al-Quran juga 1 juz. Lagi-lagi be, 2 hari lagi be. Itulah ciri orang yang sudah merasa cukup. Apa yang dia dapatkan? Tidak boleh seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqah. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa, siapa yang paling bertakwa. Allah tahu. Di sisi lain kita itu harus mensucikan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Di sisi lain jangan pernah kita merasa cukup. Ya, merasa cukup dari apa? Dari tadi. Dari perintah Allah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan pernah merasa cukup. Kita harus semaksimal mungkin. Ustaz, baca ngomong baik. Nah, tidak po. Makanya berat jadi ustaz Pak. Berat. Kenapa? Yang di sini yang berbicara itu harus, kalau bisa, itu harus mengamalkan duluan sebelum ngomongi orang. Kalau bisa ya, itu tidak wajib memang. Ya. Tapi kalau bisa sebelum ngomongi orang kita ngamalkan duluan. Berat jadi ustaz. Makanya kalau ingin melihat ustaz atau ahli ilmu, salah satu caranya adalah bukan hanya dari ilmunya, tapi dari amal perbuatannya sehari-hari juga. Itu adalah salah satu cara kita untuk menilai dia ahli ilmu atau tidak. Makanya berat sekali orang menjadi pendakwah itu, berat sekali, bukan main-main. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah mengatakan ya, dikasih gelas penuh dengan khamr, kemudian jazaa'an min rabbika ata'an hisaba.
itulah balasan dari Tuhan mereka, ya. Rabbika ata'an hisaba. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika mereka dihisab nanti, ya, ketika mereka dihisab. Innahum yujzauna bihadzal jazaa minallah. Sesungguhnya mereka itu akan dibalas ini dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ala a'malihim alhasanah allati 'amiluha fid dunya wattaqu biha maharimallah. Atas apa? Atas yang mereka telah perbuat, ya, di dunia tadi. Allah balas dengan hasanah, dengan kebaikan yang mereka lakukan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada